Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang penuh belas kasih, Engkau menghendaki agar kami saling mengasihi, sebagaimana Engkau sendiri telah mengasihi kami, melalui Yesus Kristus Putramu yang rela mengorbankan dirinya demi keselamatan kami. Bantulah kami agar kami selalu merenungkan apa yang benar, dan semoga kami sanggup melaksanakan apa yang sesuai dengan kehendak-Mu, baik melalui perkataan maupun dalam perbuatan kami. Dengan pengantaran Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya itu kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih, hari ini gereja memperingati Santo Filipus Neri. Ia adalah seorang imam dengan kepribadian yang menarik. Semasa kecil dia sering dipanggil Pipo oleh teman-temannya. Pipo artinya adalah anak yang baik. Semasa hidupnya, Filipus adalah seorang yang selalu bergembira, jujur, ramah kepada setiap orang. Ia memberi semangat dan harapan kepada orang-orang di sekelilingnya dengan kepercayaan, cinta kasih, dan kegembiraan, sehingga banyak orang terhibur karenanya. Filipus Neri dikenal sebagai Rasul Kota Roma, pendiri perhimpunan Oratorium, dan tokoh pembaharuan. Oratorium berarti kelompok pendoa yang terdiri dari imam-imam diosesan praja. Kelompok ini awalnya bertujuan untuk menghimpun umat beriman untuk doa bersama. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sabda Allah hari ini mengisahkan tentang Yesus memberitahukan tentang akan datangnya penghibur yang diutusnya dari Bapa. Penghibur itu adalah Roh kebenaran. Roh kebenaran inilah yang akan mengobati duka cita para murid dan untuk meneguhkan iman mereka. Perkataan Yesus kepada murid-muridnya sebelum pergi meninggalkan mereka menjadi bukti bahwa misi Yesus tidak akan pernah berakhir dengan kepergiannya, dengan kenaikannya. Justru Yesus senantiasa mengingatkan para murid untuk bersaksi tentang keselamatan yang telah dibagikan oleh Bapa lewat putranya Yesus Kristus. Kamu harus bersaksi karena kamu semula bersama-sama dengan aku. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sabda Allah hari ini mengingatkan kita kembali bahwa setiap dari kita tidak hanya imam maupun kaum religius untuk menjadi saksi kebenaran akan Yesus Sang Penyelamat manusia itu. Yesus menjamin hidup kita bahwa setiap dari kita selalu ada Roh kebenaran atau Roh Kudus yang senantiasa menemani hidup, perjuangan, tugas karya, dan pelayanan kita setiap hari. Kebenaran atau Roh Kudus yang senantiasa menemani hidup iman kita, kehidupan kita, keseharian kita, sama seperti yang dialami dan dipraktekkan oleh Santo Filipus Neri yang memberi seluruh kesaksian hidupnya lewat kegembiraan, kejujuran, keramahan, dan kekudusannya. Saudara-saudari,
Santo Filipus Neri menjadi contoh yang sangat sederhana bagaimana bersaksi tentang kebenaran itu sendiri, yakni dengan hidup gembira, hidup penuh dengan mengusahakan, mengejar, mengupayakan kekudusan lewat hidup doa, selalu jujur dan ramah. Maka kita pun diajak untuk berani bersaksi, sama seperti yang telah diteladankan oleh Santo Filipus sendiri yang kita rayakan pada hari ini, dalam keluarga kita, dalam relasi dan lingkungan serta tetangga kita, dalam hidup menggereja kita, dalam hidup sosial masyarakat, dan dimanapun kita berada. Allah yang penuh belas kasih, curahkanlah senantiasa roh-Mu kepada kami, agar kami mampu menjadi saksi kebenaran di tengah kehidupan kami lewat sikap gembira, jujur dan ramah kepada setiap orang, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin.